Baiklah, Ibu Sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma yang berbahagia, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah, Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, seluruh umat Buddha Wihara Karma Sumba, baik yang datang ke wihara ataupun yang berada di rumah, yang tentunya pada kesempatan malam hari ini dari Pusata beserta secara virtual dari rumah mengikuti kegiatan pembacaan sutra, dan pada kesempatan malam hari ini juga saya diberikan satu kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu dan Saudara saudari sedang yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini saya akan berbagi tentang cara mengatasi ketakutan. Bapak Ibu dan Saudara saya hormati, tentu di dalam kehidupan kita dan kita sebagai manusia pasti pernah mengalami ketakutan, memiliki kecemasan atau kekhawatiran di dalam setiap momen atau perjalanan kehidupan kita. Di dalam setiap aktivitas yang kita jalankan, tentu terkadang muncul rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Demikian juga saat ini tentunya kita sebagai umat Buddha atau masyarakat Indonesia, di mana begitu banyak berita, kabar baik dari sosial media, dari televisi dan berita-berita lainnya yang menunjukkan bahwa kondisi negara kita Indonesia, bahkan dunia, sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan, yaitu di mana wabah penyakit ini masih terus berlangsung. Banyak sekali masyarakat Indonesia atau umat Buddha yang juga mengalami kecemasan, rasa khawatir dan ketakutan di dalam dirinya. Nah, hendaknya ini perlu dipahami, ya, karena sesungguhnya apa sih sebenarnya ketakutan itu? Ketakutan kalau kita lihat dari KBBI, ya, dapat dikatakan bahwa satu kondisi rasa ketidakmampuan untuk menghadapi satu momen, yaitu bahwa berpikir satu kondisi itu akan menjadi satu bencana di dalam dirinya. Ini ketakutan. Kalau di dalam ajaran Buddha, ketakutan merupakan wujud di mana masih ada bentuk-bentuk kekotoran batin di dalam diri kita, sehingga ia masih mengalami kecemasan, kekhawatiran, atau ketakutan di dalam diri. Sakit mental ini atau kondisi mental ini bersumber dari adanya pikiran kita. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, jika kita menyadari dan memahami khawatir, kecemasan, atau rasa takut itu, jika tidak berlebihan, itu adalah kondisi yang wajar terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi jika rasa takut, kecemasan, kekhawatiran itu menjadi satu kondisi yang berlebihan kita munculkan di dalam diri kita, maka itu akan menjadi pengaruh yang tidak baik di dalam diri kita. Ketika ketakutan itu menjadi semakin besar atau berlebihan kita munculkan di dalam diri kita, kecemasan, kekhawatiran kita munculkan menjadi semakin besar dalam diri kita, maka yang ada kita akan menjadi sulit tidur, kita akan mudah sakit, atau mungkin imun kita juga akan menjadi semakin rendah, sehingga kita akan mudah sakit. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, seluruh umat Buddha dan seluruh masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama untuk jaga dan kendalikan diri kita agar kita tidak memunculkan rasa khawatir yang berlebihan,
rasa takut yang berlebihan atau kecemasan yang berlebihan, agar diri kita ini, tubuh jasmani ini mampu terjaga di dalam kesehatan. Karena ini menjadi sangat penting bagi kita pada momen atau kondisi-kondisi yang demikian, di mana sekarang PSBB dimunculkan kembali. Tentu ini adalah satu kondisi yang mampu membuat mungkin cara pandang atau cara berpikir kita atau juga mental kita menjadi semakin merosot. Karena apa? Artinya satu kondisi yang menakutkan muncul kembali di dalam diri kita. Maka perlu bagi kita untuk semakin menata diri kita, menguatkan keyakinan kita. Maka pada kesempatan malam hari ini, umat Buddha Wihara Dharma Subha, meskipun tidak bisa hadir ke wihara, hanya mungkin bersama anggota sangga bisa melakukan kegiatan pembacaan sutra. Artinya di sini kita bersama-sama untuk menenangkan diri, menguatkan diri melalui keyakinan yang kita miliki kepada Buddha dan Sangha, sehingga dalam kondisi Indonesia saat ini atau dunia saat ini yang mengalami hal yang kurang baik, maka kita tetap terkendali, kita tetap terjaga, tidak memunculkan ketakutan yang begitu besar, tetapi bagaimana kita mampu memiliki kewaspadaan, memiliki keterjagaan, memiliki pengendalian agar kita tetap berada pada kondisi yang sehat, di mana keterjagaan itu, kewaspadaan itu kita wujudkan dengan menjaga kebersihan diri, tetap menggunakan masker ketika bepergian. Kita juga tetap terus melakukan hal yang telah diberikan oleh pemerintah. Kita tetap menjaga diri dengan baik. Ini adalah kondisi-kondisi yang tentunya perlu untuk kita munculkan di dalam diri kita pada kondisi-kondisi saat ini. Karena apa? Ketika kita tidak mampu mengendalikan kecemasan, kekhawatiran, dan rasa takut di dalam diri kita, yang ada kita akan mengalami sakit mental yang begitu besar. Mungkin jasmani tidak sakit, tetapi mental yang sakit akan mempengaruhi jasmani yang sehat, di mana jasmani juga akan ikut melemah, akan mengalami kesakitan. Nah, untuk itu perlu untuk kita perhatikan bersama agar kita tetap terus mampu menjaga diri kita dan semangat di dalam belajar dharma, berpraktek dharma untuk menguatkan mental kita, menguatkan keyakinan kita, sehingga kekuatan-kekuatan ini akan mampu menopang kehidupan kita dalam kondisi yang sulit ini, dalam kondisi yang tidak nyaman ini tentunya, dan kita dapat menjaga diri dengan baik, tetap beraktivitas dengan baik, dan juga kita tetap mampu memiliki penyadaran untuk saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, setelah kita berbicara tentang ketakutan, di sini ada sebab yang memunculkan ketakutan itu sendiri. Di dalam Anguttara Nikaya ada 4 sebab yang menimbulkan ketakutan. Anguttara yang 2 halaman 173 dikatakan apa sebab yang menimbulkan ketakutan. Yang pertama adalah kemelekatan terhadap nafsu duniawi atau nafsu indera. Di dalam diri kita tanpa disadari ada kemelekatan terhadap nafsu indera, di mana kita senang melihat hal yang indah. Ya mungkin sebelum timbulnya kondisi mungkin COVID-19 ini, masalah ini, kita sering jalan ke mall, melihat sesuatu yang indah. Ya mungkin kita jalan ke pantai, melihat sesuatu yang indah. Ya dengan mata kita melihat yang indah, dengan suara kita mendengar yang indah. Tetapi ketika kondisi seperti ini, kita harus berada di rumah, tidak banyak melakukan pergerakan atau mungkin bepergian jauh. Maka ketika ada kemelekatan di dalam diri kita ini tentang nafsu indera, pada akhirnya menimbulkan ketakutan yang besar. Karena apa? Jangan-jangan setelah ini saya tidak bisa melihat yang indah lagi. Jangan-jangan setelah ini
ya terjadi dalam kehidupan saya tidak bisa bertemu dengan dia yang saya sayangi. Saya tidak bisa melihat sesuatu yang indah lagi, yang saya cintai, yang saya senangi dalam kehidupan kita. Sehingga menimbulkan rasa takut. Karena apa? Ada kekotoran di dalam, yaitu kemelekatan terhadap nafsu indera. Jangan-jangan atas apa yang saya sudah miliki, yang indah, yang sudah saya rawat, ketika hal ini menimpa saya mengalami kelabukan, atau mungkin saya mengalami sakit atau mengalami kematian, saya tidak bisa menikmati apa yang sudah saya dapatkan. Ini adalah bagian dari kemelekatan nafsu indera. Timbul ketakutan yang begitu besar karena adanya kemelekatan terhadap nafsu indera. Yang kedua adalah kemelekatan terhadap tubuh jasmani. Tubuh jasmani yang sudah saya rawat dengan baik, ya, ternyata mengalami proses perubahan. Ya, ada perubahan apa? Menjadi tua, menjadi sakit, mengalami kematian. Saya sudah berusaha merawat tubuh jasmani saya, berusaha hidup sehat. Dengan kondisi saat ini, saya akhirnya kena sakit. Jadi ada muncul ketakutan. Saya sudah merawat mahal-mahal nih tubuh jasmani saya, semua sudah saya jaga, ternyata masih mengalami sakit. Dan pada akhirnya kita juga mengalami ketakutan. Ini sebab yang kedua. Yang ketiga apa? Merasa belum melakukan perbuatan baik dan bermanfaat di dalam kehidupan ini. Ini juga sebab ketakutan. Di dalam kehidupan ini kita merasa bahwa waduh, jangan-jangan nih corona nanti menimpa kehidupan saya. Saya ini belum banyak melakukan perbuatan baik. Saya belum banyak melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk kehidupan saya, untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak saya, untuk orang tua saya, atau mungkin untuk semua makhluk. Karena kita merasa belum cukup melakukan banyak kebajikan dalam hal yang bermanfaat, maka kita timbul rasa takut ketika menghadapi satu kondisi yang tidak menyenangkan atau yang tidak kita inginkan. Salah satunya kondisi saat ini, yaitu wabah penyakit ini. Nah, maka perlu bagi kita untuk menguatkan mental, untuk memperkokoh keyakinan. Maka pentingnya kita belajar dharma, pentingnya kita mempraktikkan dharma, pentingnya kita berbuat kebajikan adalah agar kita mampu memiliki kesiapan mental untuk menghadapi setiap perubahan yang muncul dalam kehidupan kita, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka dengan kita sering rajin belajar dharma, tidak hanya di wihara belajar dharma, tetapi di rumah kita juga bisa belajar dharma. Dimanapun kita berada, kita bisa belajar dharma, bisa mempraktikkan dharma, dan bisa melakukan perbuatan bajik melalui dhamma. Nah, dengan demikian, ketika kita mampu sesungguhnya mempraktikkan dharma itu, dan kita mampu melakukan praktek dharma dengan baik, ketakutan tidak akan muncul dalam kehidupan kita. Tetapi pada kenyataannya, kita sering merasa bahwa saya masih sering melakukan kesalahan dalam kehidupan, baik melalui pikiran, ucapan, ataupun tindakan. Saya juga sering masih kurang untuk rajin datang ke wihara, rajin belajar dharma, juga masih kurang untuk berpraktek dharma. Yang ada masih ngomel, masih marah-marah, masih kurang untuk melakukan perbuatan bajik melalui dana. Nah, hal-hal ini memunculkan rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran di dalam diri kita, karena merasa bahwa waduh, nanti kalau saya mengalami sakit dan mengalami kematian dan saya belum banyak melakukan perbuatan baik dan bermanfaat, kira-kira saya terlahir di mana? Pada akhirnya kita menerka-nerka, setelah ini saya terlahir di mana? Artinya ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketidaksiapan di dalam diri kita untuk menghadapi sakit dan kematian itu sendiri, atau kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan yang hadir di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebab dari ketakutan itu sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah masih memiliki keraguan dan kebimbangan terhadap atau tentang dhamma. Mengapa kok masih ada keraguan dan kebimbangan? Ya karena kita sebagai umat Buddha hanya senang melaksanakan ritual saja. Maksudnya hanya senang melihat atau mempelajari kulitnya saja,
tanpa mau melihat jauh ke dalam dari dhamma yang kita pelajari. Artinya di sini mengapa masih muncul keraguan, mengapa masih muncul kebimbangan? Karena rata-rata di antara kita masih kurang di dalam bentuk praktek dhamma. Kita hanya senang belajar dharma, kita hanya senang ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan wihara, atau mungkin juga berkenaan dengan tradisi-tradisi yang senang kita ikuti, tetapi tanpa mau melibatkan diri atau membawa diri kita pada praktek dharma yang sesungguhnya. Masih kurang gemar untuk melakukan perbuatan bajik dengan berdana. Di sini para anggota sangga di wihara Dharma Subha juga melakukan wasa. Sebenarnya kesempatan ini mampu untuk menguatkan diri kita dengan perbuatan bajik agar tidak timbul keraguan, agar tidak timbul kebimbangan terhadap dhamma atau ajaran Buddha, di mana banyak umat Buddha setiap pagi dan siang melakukan dana. Praktek-praktek yang sederhana ini akan mampu menopang diri kita untuk meningkatkan keyakinan kita, sehingga dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat akan mampu menghancurkan keraguan atau wicikicca atau kebimbangan di dalam diri kita terhadap dhamma itu. Bagaimana mungkin kita yakin terhadap dhamma jika kita tidak pernah mau untuk pasif, datang, lihat, dan buktikan sendiri. Yang banyak kita lakukan adalah datang, melihat, tanpa mau membuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tidak jarang di antara kita umat Buddha meskipun rajin datang ke wihara, sering mengulang dhamma di wihara, tetapi masih sering memunculkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, amarah, kebencian, iri hati di dalam kehidupan kita, atau ketidaksiapan menghadapi satu kondisi baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan yang hadir dalam kehidupan. Karena apa? Karena hanya datang dan lihat tanpa mau membuktikan sendiri, tanpa membuktikan. Seperti tadi Bapak Ibu Saudara membaca sutra, artinya Bapak Ibu datang, melihat, mengulang dhamma. Tapi setelah ini apa yang harus kita lakukan? Yaitu praktek. Harus membuktikan sendiri dharma itu. Tadi kita mengulang sutra atau mungkin mengulang parita, kita belajar dharma. Secara teori kita belajar dharma, membaca sutra. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Aksi apa yang harus kita lakukan? Yaitu praktek nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian tidak akan ada keraguan. Oh, ternyata yang diajarkan Sang Buddha ini, oh ternyata dhamma ini membawa manfaat seperti ini. Oh, ternyata ketika saya mempraktekkan ini ada perubahan sedikit dalam diri saya seperti ini. Sehingga ketika kita mampu membuktikan sendiri, maka setelah kita membuktikan akan merasakan bagaimana kita tahu rasa garam jika kita hanya datang melihat. Kita tahu, oh garam ini warnanya putih, bentuknya kasar seperti ini, tapi tanpa mau membuktikan bagaimana rasanya garam, apakah kira-kira kita tahu manfaatnya untuk apa? Enggak akan pernah tahu. Karena apa? Kita tidak pernah mau membuktikan. Kita hanya datang melihat. Sama seperti tadi, Bapak Ibu datang membaca sutra, ya dengan diiringi alat-alat secara Mahayana. Kita hanya melihat, mempelajari, tapi membuktikannya bagaimana? Ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama ketika kita melihat, oh ini gula, oh gula warna kecil-kecil warnanya putih, saya cicipi. Kita buktikan, oh ternyata gula ini manis. Oh kalau saya cicip sedikit bermanfaat untuk diri saya. Kalau kebanyakan gula, oh nanti diabetes jadi penyakit. Kita tahu, oh maka ketika kita mempelajari dharma ini, oh tentang cinta kasih, oh tentang belas kasih, saya praktekkan dalam kehidupan, saya buktikan, saya ingin memunculkan cinta kasih dan belas kasih dalam kehidupan saya sehari-hari terhadap diri saya, terhadap orang tua, terhadap suami dan anak-anak saya. Oh ternyata ketika saya tidak marah, ketika saya memunculkan cinta kasih,
belas kasih, keluarga menjadi damai dan bahagia, menjadi lebih harmonis. Oh, ternyata ada manfaatnya dharma ini, sehingga tidak muncul keraguan. Tetapi kalau kita hanya datang, lihat tanpa membuktikan dharma itu, maka akan selalu ada keraguan, akan selalu ada kebimbangan di dalam diri kita. Maka tidak salah kalau di dalam diri kita masih muncul kecemasan, kekhawatiran, rasa takut yang begitu besar ketika kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan muncul di dalam kehidupan kita. Rata-rata di dalam kehidupan kita, ketika kondisi yang menyenangkan muncul, kita senang menerimanya, tidak ada penolakan. Tetapi ketika kondisi yang tidak menyenangkan, sekecil apapun yang tidak menyenangkan muncul, yang kita tidak inginkan, kita bersikeras sekuat tenaga menimbulkan penolakan, maka kita masih mengalami penderitaan-penderitaan itu. Inilah wujud bentuk ketakutan karena kondisi yang tidak menyenangkan hadir, nanti membuat saya menderita. Nah, jadi penyakit mental ini perlu untuk kita sembuhkan, perlu untuk kita tanggulangi, perlu untuk kita berikan satu nutrisi yang baik agar kita tidak selalu memunculkan ketakutan. Emang tidak boleh Pak memunculkan ketakutan? Boleh, tapi jangan berlebihan. Ketakutan itu pasti ada, wajar, alamiah kehidupan kita sebagai manusia. Kalau ketakutan muncul, kecemasan, kekhawatiran muncul, tapi tidak berlebihan, ini akan menjadi satu kondisi di dalam diri kita untuk memunculkan kewaspadaan, untuk memunculkan keterjagaan di dalam diri kita, pengendalian di dalam diri kita. Tapi kalau sudah berlebihan ketakutan itu, kecemasan itu, kekhawatiran itu, maka yang ada kita sakit pikirannya, mentalnya sakit, sulit tidur, makan jadi tidak enak. Bagaimana kita bisa sehat? Makan saja sudah tidak enak, tidur saja sudah tidak enak, ya. Yang seharusnya tidur jam 10 atau jam 9, ini sampai jam 2 malam belum bisa tidur, sampai jam 3 pagi juga belum bisa tidur. Selalu diliputi dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tapi ketika kita mampu memiliki kesiapan mental, maka tidur pun jadi enak, makan pun jadi enak juga, tidur pun jadi nyenyak juga, enak, semuanya jadi nyaman. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, kecemasan, ataupun kekhawatiran. Karena apa? Kita mampu memahami kondisi kehidupan ini dengan baik. Nah, di sini selain sebab ketakutan, ternyata juga ada cara untuk menghadapi atau menanggulangi yang disebut dengan ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran. Di sini disampaikan oleh Guru Buddha ada cara mengatasi ketakutan di dalam Anuttara Nikaya 3 halaman 71. Ada 5 cara untuk mengatasi ketakutan. Yang pertama adalah perenungan terhadap usia tua. Kita harus sadar bahwa usia tua itu pasti akan muncul dalam kehidupan kita. Tidak bisa terelakkan, tidak bisa kita tolak. Yang namanya ada kelahiran, maka akan ada proses kematian, usia tua, sakit, dan kematian. Maka melalui dhamma yang kita pelajari, melalui dhamma yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mengendaki atau mungkin ketika sore hari sebelum tidur, ketika kita melaksanakan pembacaan parita atau mungkin berdoa, kita coba sejenak merenungkan ketika meditasi bahwa usia tua belum dapat kita atasi. Sehingga perenungan usia tua ini akan mampu menjadikan diri kita terbebas dari ketakutan. Karena memang usia tua itu pasti muncul dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa dielakkan, tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Demikian juga yang kedua, perenungan terhadap sakit. Bagaimanapun kita menjaga diri kita, yang namanya manusia yang masih hidup pasti juga akan mengalami sakit. Pasti mengalami sakit. Kenapa batin saya sakit? Kadang-kadang ya, kenapa saya harus sakit? Ya namanya masih hidup, ya pasti sakit. Kalau sudah mati, tidak mungkin sakit lagi.
Benar tidak? Artinya, kenapa kita bisa sakit? Itu tandanya kita masih hidup. Kenapa? Seseorang itu mengalami ketakutan atau penderitaan ketika mengalami usia tua. Apa yang menjadi sebab orang itu menjadi takut dan orang itu menjadi menderita mengalami usia tua dan sakit? Yang menjadikan takut atau cemas atau khawatir atau penderitaan ketika mengalami usia tua bukan usia tuanya, bukan sakitnya, tetapi keinginan untuk tidak menjadi tua, keinginan untuk tidak menjadi sakit. Itulah sebab ketakutan dalam kehidupan manusia, sebab penderitaan dalam kehidupan manusia yang tidak menginginkan sakit, yang tidak menginginkan tua, tapi pada kenyataannya ia menjadi tua dan menjadi sakit. Jadi ini adalah alamiah kehidupan. Maka dengan kondisi Indonesia yang saat ini masih terus berproses ya wabah penyakit ini, maka mari kita bersama-sama tunjang mental kita untuk menjadi mental yang kokoh, mental yang kuat, tidak mudah terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Ketika melihat televisi ada berita seperti ini, kita lantas takut. Mendengar berita yang lain, kita takut. Mendengar omongan tetangga seperti ini, kita jadi takut lagi. Sehingga kita menjadi seseorang yang latah akan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Yang lain takut jadi ikut takut. Jangan. Maka kita harus berusaha untuk menguatkan mental kita agar kita juga mampu menjadi obat bagi mereka yang ketakutan. Kalau yang satu takut, yang satu ikut takut, yang lain ikut takut, semuanya takut, menjadi racun ketakutan dalam diri kita, kita semuanya akan ikut sakit. Tapi kalau yang lain takut, kita mampu menenangkan diri, maka kita akan menyembuhkan yang lain. Kita akan mampu menjadi obat bagi mereka yang keracunan terhadap ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan di dalam kehidupan ini. Nah, maka setelah kita merenungkan usia tua, sakit, yang ketiga adalah perenungan terhadap kematian. Mau bagaimanapun kita berusaha menjaga diri kita sehat, berusaha untuk menghindar dari semua itu, tapi pada kenyataannya kematian akan timbul, akan hadir dalam kehidupan kita. Dan semua makhluk di dunia ini yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Dan ini adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia atau sebagai makhluk yang dilahirkan, yang tercipta dan yang terbentuk. Semua pasti akan mengalami kematian. Maka untuk apa kita menimbulkan ketakutan? Lalu pada kenyataannya, pada saatnya kita akan mengalami kematian. Hal yang sama, bukan hanya terjadi dalam diri kita atau keluarga kita, tetapi semua orang dan semua makhluk pasti akan mengalami kematian. Hal ini perlu kita renungkan, meskipun terkadang kita belum bisa menerima. Tapi ketika kita mampu dalam setiap hari mulai merenungkan, ini menjadi perenungan bagi kita. Bukan justru menjadi racun, tapi menjadi perenungan bagi kita untuk melihat kebenaran kehidupan. Bahwa ada usia tua, sakit, dan kematian. Dan ini adalah hal yang wajar, yang tentunya semua orang dan semua makhluk belum dapat mengatasi. Sehingga akan muncul tingkatkan kualitas diri dalam kehidupan kita. Maka seseorang yang mungkin setelah melihat kondisi yang seperti ini, waduh kehidupannya seperti ini ya, penyakit hadir datang silih berganti, semua orang mengalami sakit, ternyata aku juga akan mengalami sakit, usia tua dan kematian. Tumbuh tekad yang tulus, tumbuh bentuk-bentuk pertobatan di dalam diri, menyadari bahwa masih banyak melakukan kesalahan, sehingga pada akhirnya datang ke wihara rajin, ya semangat bertekad untuk berpraktek dharma dengan baik. Ini sesungguhnya hal-hal ini yang perlu kita munculkan, bukan hanya sekedar menjadi takut yang berlebihan, sekedar cemas yang berlebihan, sekedar khawatir yang berlebihan, tanpa mau membawa perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ini akan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita ketika kita mampu merenungkan bahwa inilah kebenaran kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa hidup ini tidak pasti. Ini benar terjadi. Kehidupan tidak pasti. Tetapi kematian itu pasti. Kehidupan tidak pasti ya. Mana ada kita tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu.
tapi pada kenyataannya terjadi. Nah, mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, ternyata sampai detik ini masih terjadi, malah lebih banyak. Artinya kehidupan tidak pasti. Kita tidak bisa menerka, kita tidak bisa meramalkan harus begini dan begitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mampu menopang diri kita untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Tridhatna dan meningkatkan kualitas diri sehingga kita memiliki kesiapan mental terhadap semua kondisi yang muncul, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Inilah sesungguhnya yang harus kita lakukan, bukan hanya memunculkan ucapan-ucapan takut, gelisah, khawatir, cemas. Semua mengatakan demikian, semua akan ikut teracuni. Tapi berusahalah kita merenungkan dan mulai untuk melakukan kebaikan, belajar dharma dengan baik, berpraktek dengan dharma dengan baik. Ya. Dengan demikian kita akan mampu menyembuhkan luka di dalam ini, menyembuhkan mental kita ya, dengan segala kekotoran yang masih ada di dalam diri kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah kematian adalah perenungan terhadap perubahan. Kalau tadi usia tua, sakit dan kematian, ternyata untuk mengatasi ketakutan, kekhawatiran ataupun kecemasan, kita juga harus mampu merenungkan perubahan. Di dalam Dhamma dikatakan oleh Sang Buddha, meskipun tata gata ada ataupun tidak ada di dunia ini, bahwa hukum perubahan itu pasti akan tetap ada dan tetap terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Meskipun Sang Buddha, tata gata ada ataupun tidak ada, hukum perubahan ini akan tetap terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dilahirkan, mengalami usia tua, sakit dan kematian. Meskipun ada ataupun tidak ada. Tetapi dengan adanya sang tata gata yang telah menunjukkan jalan, ketika hukum perubahan yang jelas terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka melalui Dhamma ini kita mampu untuk apa? Untuk menerima secara bijaksana hukum perubahan itu sendiri. Tapi tanpa adanya Dhamma, ketika usia tua muncul sakit dan kematian, sulit untuk kita bisa menerimanya. Kita tidak memiliki kesiapan mental. Karena apa? Kita tidak mengerti tentang ajaran kebenaran. Tapi dalam kehidupan saat ini, hendaknya kita mampu bersyukur. Ternyata Dhamma, ajaran Buddha, mampu menopang kita untuk dapat menerima secara bijaksana setiap perubahan yang muncul, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Maka merenungkan perubahan itu menjadi bagian yang paling tepat untuk kita, agar ketika kondisi-kondisi yang muncul dalam kehidupan kita, khususnya adalah hal yang tidak menyenangkan, hadir dalam kehidupan kita, kita dapat menerima perubahan itu dengan bijaksana, dengan sikap penerimaan. Artinya mental kita telah memiliki kesiapan untuk menghadapi setiap perubahan yang muncul dalam perjalanan kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima adalah perenungan terhadap hukum karma. Hukum karma. Ada sebab, pasti ada akibat. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam Samyutta Nikaya 3 halaman 415 dikatakan pelaku kebajikan akan memetik kebahagiaan, pelaku kejahatan akan memetik atau penderitaan. Nah, artinya siapa yang menanam pasti akan memetik hasilnya, apapun yang kita tanam. Nah, di sini kita harus merenungkan tentang hukum karma di dalam kehidupan ini, selalu berkaitan dengan hukum sebab dan akibat. Maka melalui kondisi saat ini yang telah kita renungkan bersama, tentu kita rasakan dampaknya. Kita harus mampu merenungkan tentang hukum karma ini, hukum karma ini, di mana kita harus memulai untuk memanage kehidupan kita secara baik. Dalam satu hari ini, aku ingin menanam apa? Aku ingin berbuat apa? Berbuat yang baik atau berbuat yang tidak baik? Kalau dalam satu hari ini kondisi sudah seperti ini, aku masih melakukan perbuatan yang tidak baik, melalui pikiran, ucapan dan tindakan, maka kita akan menjadi orang yang sangat rugi.
Tapi dengan kondisi saat ini yang sedemikian rupa, yang juga dirasakan oleh semua orang, bahkan semua makhluk, kita mampu memanfaatkan bahwa dalam satu hari ini, karena saya memahami hukum karma, setiap hari saya merenungkan, saya ingin memanage kehidupan saya. Dalam satu hari, aku ingin banyak melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Saya selalu memanjurkan pikiran penuh cinta kasih, saya mengembangkan pikiran penuh cinta kasih kepada semua orang, para sahabat, mereka yang saya kenal, ataupun yang tidak saya kenal, atau mungkin mereka yang membenci saya. Semoga ia terbebas dari kebencian, terbebas dari penderitaan fisik maupun mental. Semoga ia dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah kita mampu, ya, kalau dalam samitalikanya tadi, kita mampu menanam perbuatan atau benih-benih kebajikan, sehingga kita akan memetik buah yang baik pula dalam kehidupan kita. Lalu kita harus menyadari dalam kondisi seperti ini, kehidupan tidak pasti. Kematian itu pasti tidak pernah tahu esok atau nanti. Yang perlu kita tahu adalah kematian itu pasti. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memiliki kesiapan mental untuk menghadapi kedua kondisi ini. Kondisi yang tidak pasti dan satu hal yang pasti, yaitu kematian. Bagaimana caranya? Yaitu memanage kehidupan kita untuk menanam hal yang baik setiap hari. Oh, kalau sebelumnya satu hari ini saya sering ngomel, saya sering marah, saya sering menimbulkan kebencian, saya sering berprasangka, dalam satu hari aku akan menunjukkan cinta kasih. Satu, coba ada buku mungkin ditempel di tembok, mungkin papan tulis dikasih tanda centang perbuatan baik, perbuatan buruk. Kalau hari ini aku mengembangkan pikiran cinta kasih, kasih conteng satu. Oh, hari ini aku berbuat baik. Nanti yang kedua, oh hari ini aku ngomel, conteng satu silang. Hari ini aku berbuat buruk. Nanti malam kita lihat, oh masih banyak perbuatan buruk. Besok bertekad lagi ingin memanage kehidupan untuk melakukan perbuatan baik, meskipun tidak bisa sempurna, masih akan ada iri hati, kebencian muncul, rasa jengkel muncul, tapi tidak apa-apa. Ini adalah bagian dari pembelajaran kita, sehingga kita akan mampu membentuk karakter kehidupan kita. Karakter kehidupan kita adalah artinya kesiapan mental, kesiapan mental di dalam menghadapi setiap perubahan kondisi kehidupan kita. Nah, ini adalah kunci untuk kita mampu mengatasi yang disebut dengan ketakutan. Bisa dipahami? Jadi, Bapak Ibu Saudara saya hormati, seluruh umat Buddha Wihara Dharma Subang yang ada di rumah, yang ikut serta menyaksikan sharing Dharma ini, semoga kita mampu menjadi pribadi yang dapat mengatasi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam diri kita, agar kita menjadi pribadi yang dapat hidup damai dan bahagia. Salah satu kunci adalah bagaimana kita mampu untuk memanage kehidupan kita dengan melakukan perbuatan baik. Dalam satu hari kita coba berusaha untuk melihat banyak berbuat baik atau banyak perbuatan buruknya. Kita coba berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan baik dalam satu hari, sehingga kita akan tahu dalam batas mana kemampuan kita di dalam kehidupan ini sebagai pengikut Buddha. Apakah masih sering melakukan perbuatan buruk atau masih sering melakukan perbuatan baik, sehingga kita akan mampu membentuk karakter kehidupan kita, membentuk habit atau kebiasaan kita, agar kita mampu memiliki kualitas mental yang baik sebagai pengikut Buddha. Kita mampu menjadi pribadi yang terbebas dari ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, dan semoga kita selalu berada pada kondisi batin yang tenang, damai, dan bahagia. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo